Jadi setiap permohonan itu dikabul. Dan jawabannya menggunakan ya. Ya. Lalu kembali kepada saya jadi ujibu. Aku akan jawab kapanpun itu yang sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, karena sifat doa itu gini, sifat doa itu mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang dimintakan. Karena Allah itu maha pengasih, nggak mungkin Allah ngasih kepada sesuatu yang membahayakan. Ya, kadang kalau memang betul itu maslahat buat Anda, minta, Anda butuh, diberi seketika. Tapi kalau sekarang Anda belum siap, mungkin diberikannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kadang-kadang, maaf ya teman-teman, apa yang sekarang kita dapatkan, boleh jadi itu doa sekian bulan, atau bahkan tahun yang pernah dimohonkan dulu. Cuman kadang-kadang, sebagian hamba tidak menyadari itu, karena itu syukurnya telat. Gitu. Jadi orang kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah, salah satu bentuknya ada motivasi yang kuat untuk meningkatkan iman. Bagaimana cara meningkatkan iman itu? Maka turunannya dalam bentuk eksekusi ibadah. Ya, wa yuqimunas salat. Jadi mulai senang salat. Ya, jadi kalau ada orang mulai senang sholat, bahkan mulai tidak ingin kehilangan sholat sunnah. Dulu fardu tertinggal biasa, sekarang kehilangan sunnah jadi gelisah. Nah, itu tanda pertama Allah mulai mencintainya dengan menanamkan hidayah pada jiwanya. Kalau sudah ada seperti itu nanti, yang pertama didapatkan kebahagiaan. Jadi kalau orang ibadah itu bukan dunia yang pertama didapatkan, tapi ketenangan hati. Ada kebahagiaan yang selama ini belum teraih. Dia nggak bisa dibeli, dia nggak bisa ditukar dengan jabatan kedudukan tertentu. Itu ketenangan. Kuat, maka nanti iman memberi motivasi. Kemudian yang kedua meningkatkan pengetahuan. Supaya antara iman dengan ilmu itu ada keseimbangan. Nah kalau itu sudah dilakukan, dari sejak Anda berangkat, berkahnya turun. Bukan pahalanya, berkah. Kalau pahala itu dituliskan, dikonfirmasi saat di akhirat. Apa di antara keberkahannya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sejak berangkat setiap langkahnya diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan kepada para malaikat, tuliskan untuk meringankan langkah dia ke surga. Itu nanti dikonfirmasi di akhirat. Tapi yang paling menarik adalah para malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha kepadanya. Nah ridhanya malaikat itu banyak. Mengaminkan doa, beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah ya untuk orang-orang yang berangkat itu jadi mahal. Nah itu yang menjadikan kita terjaga dari keburukan. Makanya orang kalau rajin datang aja ke majelis ilmu, rajin datang aja, rajin datang. Walaupun mungkin belajarnya ya sekian persen, tapi demi Allah saya katakan, kalau niatnya benar akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Karena ada berkah tadi. Ya, berkah tadi. Dan kalau dia terikat nanti dengan gurunya dalam kebaikan, ada doa yang mengalir dan sebagainya, nanti ada keberkahan bertambah lagi. Makanya para ulama itu membuat bab-bab khusus. Hubungan murid dengan guru, murid dengan murid, hubungan murid dengan tempat belajar, ada semua babnya. Ya, dan di Islam itu keindahannya. Itu keindahannya. Ya, karena itu saya berpesan, mumpung masih kita ingin mengawali kajian, maka perbaiki niat, tajdidun niyah. Perbaiki niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah pengetahuan. Nanti perhatikan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Akan terjadi perbedaan dalam hidup. Jelas? Karena saya suka pengen senyum sendiri. Ini orang belajar tinggi-tinggi sampai S3, tapi nggak kenal Allah, kalah sama anak TK yang belum sekolah SD. Saya ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau konslet pulangnya? Sekolah tinggi-tinggi tapi nggak kenal Allah, sedangkan ilmu itu ada untuk menguatkan iman. Anda kalau belajar di kampus IPK 4 nggak kenal Allah, belum pintar Anda. Belum pintar. Karena ilmu itu ada untuk mengenalkan kepada Allah, ilmu apapun itu. Karena itu dibuka iman dulu baru ilmu. Itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Jadi semua perangkat hidup yang ada sekarang itu untuk mengenal Allah. Anda punya jabatan sekarang, pangkat, bintang, macam-macam, tinggi. Tapi kalau dengan kedudukan itu belum mampu mengenalkan bahkan diri Anda kepada Allah, itu belum diakui di hadapan Allah. Ya, harta juga demikian. Berapa banyak harta yang mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah? Kalau udah ditambah sampai miliaran, triliunan, belum kenal Allah juga, mau berapa banyak lagi? Sedangkan itu tidak dibawa pulang. Jadi kalau Anda sedang menurun amal solehnya, dulu ke masjid, sekarang jarang ke masjid,
Maaf ya, dulu tahajud, sekarang jarang tahajud. Coba cek, mungkin ada maksiat yang pernah Anda kerjakan. Urusannya nggak jauh dari urusan dunia. Nggak jauh dari urusan dunia. Biasanya kalau sudah semakin lekat dengan dunia, itu akhiratnya semakin berkurang. Kalau mau bagus, jadikan dunia untuk kepentingan akhirat. Insya Allah Allah akan berkahi kehidupan kita. Ingat ya, ingat ini. Anda mengejar sholat, tidak akan mengurangi rezeki Anda. Rezeki kita itu sudah diatur. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan perbuatan yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Tidak akan mengurangi rezeki Anda. Tidak akan mengurangi. Saya sering sampaikan rumus jadi Quran surah 53 misalnya ayat 48. Wa annahu wa agna wa aqna. Dia Allah akan menjadikan antum kaya atau cukup.